Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 64 akan menyaksikan tentang analisis sistem perencanaan kapasitas produksi kayu pada PT Budi menggunakan software Stella. Untuk anggota yang pertama ada Muhammad Zaki Kufron, dan kedua ada saya Alfi Ramadhani Fianto, dan ketiga Aslep Zinedine Asasmito. Untuk yang pertama saya akan jelaskan tentang abstrak. Permasalahan produksi kayu mengalami defisit terhadap permintaan kayu dalam negeri dan maupun luar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penurunan produktivitas seperti pengaruh jenis tanaman dan juga jenis kedelai yang digunakan. Tujuan perhitungan ini adalah untuk menganalisis sistem perencanaan kapasitas produksi kayu yang disimulasikan secara dinamik dan yang menggambarkan bagaimana keadaan produksinya yang terjadi dan untuk mengetahui apakah produksi yang dilakukan sudah sesuai dan secara optimal. Untuk itu digunakanlah pemodelan simulasi menggunakan sumber Stella. Pada hasil akhir perhitungan yang sudah dilakukan sesuai dari informasi di atas didapatkan hasil yang mampu memenuhi permintaan jumlah yang ada. Untuk bab pertama, pendahuluan. Di era modernisasi saat ini, kebutuhan manusia sangat meningkat. Kayu adalah salah satu contoh kebutuhan bagi manusia. Kayu merupakan kebutuhan sekunder yang berperan penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kayu juga merupakan salah satu penunjang penampilan setiap orang. Dalam perkembangannya banyak model kayu yang variasi sesuai dengan inovasi produsen. Pemakaian kayu juga lebih efisien dibandingkan dengan alat kaki lainnya karena bentuknya sederhana dan mudah dibawa kemana-mana. Jamil dan Faisal 2016. Namun akhir ini penjualan kayu semakin menurun. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti minat konsumen, tampilannya kurang menarik dan sebagainya. Seiring berkembangannya teknologi, banyak perusahaan yang menjual bahan produksinya menggunakan media online, sehingga seringkali perusahaan kecil mengalami kemerosotan dalam penjualan hasil produksinya. Citasi Komarudin 2014. PT Budi merupakan perusahaan di bidang pembuatan kayu yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif yang tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan yang ada dan menghasilkan order block. PT Budi berusaha memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga yang dimiliki. Namun yang terjadi permasalahan dalam ini adalah banyaknya variabel dan sistem terlibat dengan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antara variabel dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan masalah ini adalah diusulkan untuk membuat model simulasi dinamik. Secara umum, produksi diartikan sebagai salah satu kegiatan proses yang mengevaluasikan masukan input dan menghasilkan keluaran output. Dengan pengertian bersifat umum, penggunaannya cukup luas, sehingga menyangkut keluaran output yang berupa barang atau jasa. Dalam artian sempit, pengertian produksi hanya dimaksudkan sebagai kegiatan yang menghasilkan barang, baik barang maupun barang setengah jadi, bahan industri, tas bujana, spare part, dan komponen. Hasil produksi berupa barang konsumen maupun barang industri. Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang antara satu sama lain. Citasi Nasution dan Yuda 2018. Simulasi adalah program software komputer yang berfungsi untuk menimbulkan perilaku sistem nyata realistis tertentu. Tujuan simulasi adalah pelatihan, training, studi, perlakuan sistem before, hiburan atau permainan game. Pemodelan dan simulasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh manajemen dalam mempelajari atau menganalisis perilaku kerja sistem. Model adalah suatu diskusi atau analogi digunakan untuk membantu penggambaran sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Pada umumnya definisi sebagai representasi sistem nyata. Sistem nyata adalah sistem yang berlangsung di dunia nyata dan menjadi titik perusahaan yang diteliti. Model yang dapat dikonversi menjadi model ikonik analog simbolik. Model ikonik adalah satu sistem menyerupai sistem yang benar. Jadi suatu objek model menyerupai sistem tersebut. Model analogi adalah model yang mampu menuliskan sifat yang sistem menjadi sederhana. Model sistem atau model adalah aplikasi secara abstrak dari suatu sistem. Citasi masih saya Martianti dan Sofia 2017. Stella adalah perangkat lunak modeling berbasis flowchart. Stella merupakan bahasa program interpreter dengan pendekatan di level hierarkis, baik secara
baik untuk menyusun maupun berinteraksi dengan model. Di dalam program Stella ada 3 layering, itu terutama model yang sangat kompleks. Hal ini dimanfaatkan untuk pembuatan model maupun penggunaan model tersebut. Ketiganya itu adalah high level paper layering, yakni antarmuka bagi penggunaan user interface. Yang kedua ada model contraction layer. Yang ini adalah model yang berbasis flowchart. Apabila menggunakan model ini, seluruh model dapat dilihat di jenjang ini. Yang ketiga ada equation layer. Pada jenjang ini dapat dilihat pemasangan matematika yang digunakan model. Ketiga tersebut saling terkait. Programmer maupun user model dapat berpindah dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Karena merupakan program jenis internet berbasis grafis. Pemakaian Stella dapat menggunakan user model seperti bujur sangkar, lingkaran, panah yang dikenal sebagai building block. Alat bantu lain di Stella diperlukan untuk menyusun model dalam menu kontrol toolbar dan objek. Berikut ini merupakan paparan beberapa alat penyusun model yang digunakan dalam Stella. Alat penyusun model dalam Stella secara lengkap. Yang pertama ada stok. Stok merupakan hasil suatu akumulasi fungsi menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang termasuk di dalamnya. Yang kedua ada flow. Flow adalah aliran yakni menambah mengurangi stok arah anak panah menunjukkan aliran tersebut. Yang ketiga ada konverter. Konverter mempunyai fungsi yang luas, dapat digunakan untuk menyimpan konstantan input bagi suatu persamaan, melakukan kalkulasi dari berbagai input lainnya, atau menyimpan data dalam bentuk grafis, tabulasi, dan uji. Untuk keempat ada fungsi konektor dalam menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Stella merupakan perangkat lunak software yang memiliki fungsi model dinamis secara berbagai objek. Penggunaan dari aplikasi Stella adalah untuk membantu mempelajari sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis atau kode. Aplikasi Stella merupakan sebuah perangkat yang lunak digunakan untuk model sistem berbasis flowchart. Data yang dikumpulkan akan diolah dan bantuan software Stella untuk membuat simulasi menggunakan model dinamis sehingga dapat menjawab permasalahan kerjaan tepung tapi enggak di tahap pengumpulan data. Untuk pertama, model itu pengumpulan data dilakukan adalah menggunakan data sekunder dan menggunakan data yang dikelola ketinggi. Adapun data yang digunakan tahap pengumpulan seperti berikut. Ada tabel 2001, terdapat jumlah permintaan 3.000, stok bahan baku kayu balok 7.000 dan persentase penurunan 2%, persentase pendekan 10%, persentase produksi 5%, persentase kerusakan 2%. Sistem simulasi persen kayu per liter. Di sini kita dapat lihat ada model simulasinya. Tahap ketiga, tahap pengolahan data. Di sini kita menggunakan flowchart. Flowchart bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada mulai, yang kedua itu dipustakan di belakang. Yang ketiga rumusan masalah. Selanjutnya tujuan penelitian. Selanjutnya pengumpulan data. Selanjutnya pengolahan data software Stella. Kita ya verifikasi dan validasi. Selanjutnya pembahasan, selanjutnya kesimpulan saran dan selesai. Penjelasan langkah-langkah pembahasan dari atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai tahap awal dalam melakukan penelitian ini seperti melakukan identifikasi masalah. Yang kedua, penyelidikan pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun publikasi sebelumnya. Yang ketiga ada studi lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata yang akan diteliti. Yang keempat ada perumusan masalah. Perumusan diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh setelah permasalahan tersebut dengan perumusan. Yang kelima ada tujuan penelitian. Setelah rumusan, dilanjutkan ke tujuan penelitian agar tujuan bisa menyelesaikan permasalahan. Yang keenam ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data, peneliti maupun data mengambil data dari dan wawancara terhadap pada peneliti. Setelah data peroleh dukungan perusahaan. Pengumpulan data merupakan data sekunder dari di mana terdapat 13 data yang dikumpulkan, yakni dari data coba pemerintahan, data persentase peningkatan, data yang dikumpulkan, data persentase
penurunan daya beli, daya peningkat pemakaian, dan data penurunan daya beli, data stok kayu furnitur, data konsumen, data produksi, data komposisi penggunaan bahan baku, data stok bahan kayu balok, data presentasi kecacatan produksi, data presentasi penyediaan kayu furnitur, dan terakhir ada data hasil produksi kayu furnitur. Untuk yang ketujuh, verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi adalah suatu proses supaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru, verifikasi dan tentu menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi permasalahan. Dan untuk yang 8, hasil pembahasan. Hasil pembahasan dalam sebuah lapor benar inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil disajikan secara tepat dan jelas mengenai hasil utama bahasanya berdasarkan hasilnya. Untuk 9 ada kesimpulan dan saran, di mana dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas dan sistematis. Keseluruhan hasil analisis pembahasan dapat diuji dan menguji hipotesis dalam sebuah penelitian serta usul untuk pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan masalah menjadi objek penelitian ataupun temuan lanjutan. Yang terakhir, selesai tahapan terakhir dari seluruh proses dari penelitian. Untuk dari saya, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya membaca Kufron NPM 190320092 menjelaskan mengenai bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Validasi model, grepet model simulasi persediaan kayu furnitur. Dapat dilihat grepet model simulasi persediaan kayu furnitur dengan grafik di atas. Analisa yang dapat simpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan kayu furnitur mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku yang terus meningkat dan mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Tabel PET model simulasi persediaan kayu furnitur. Analisanya adalah pada proses produksi kayu furnitur dengan bahan baku yang digunakan adalah kayu balok dengan komposisi 100%. Kita berdasarkan tabel PET di atas bahwa jumlah permintaan kayu furnitur di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok kayu furnitur dan stok kayu balok. Artinya, jumlah permintaan yang tiap bulannya semakin naik, diimbangi dengan stok kayu furnitur dan kayu balok yang terus naik pada setiap bulannya. Untuk kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan output yang dapat dari software Stella untuk simulasi produksi kayu furnitur pada PT Budi dapatkan hasil bahwa jumlah permintaan kayu furnitur berbanding lurus dengan persediaan stok kayu furnitur dan stok kayu balok, yang artinya persediaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah permintaan barang harus diimbangi dengan persediaan stok bahan baku untuk mencegah terjadinya kekurangan persediaan bahan baku maupun kelebihan persediaan yang menyebabkan overload. Bila persediaan barang yang tidak memenuhi jumlah permintaan pelanggan dapat menjadikan masalah baru, yaitu berkurangnya kepercayaan konsumen karena seringkali barang tersebut tidak ada stok. Dalam mengatasi permasalahan kekurangan stok, perusahaan perlu membuat manajemen bahan baku yang baik terhadap jumlah persediaan bahan baku yang tersedia dalam proses produksi. Kemudian perlunya dilakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengkaji keadaan terkini dari stok barang yang masih tersedia. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya menggunakan software lain agar dapat membandingkan penelitian yang satu dengan yang lainnya dan agar hasil yang dapatkan lebih akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program Stella, yaitu kayu furnitur. Pertama, kita membuat stok. Stok di sini berfungsi untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar dalamnya. Stok yang kita buat adalah jumlah permintaan, stok kayu furnitur, dan stok kayu balok. Kemudian kita buat flow. Flow berfungsi seperti aliran, yaitu menambah atau mengurangi stok. Arah anak panah menunjukkan arah aliran tersebut, adapun arah alirannya bisa berubah satu arah ataupun dua arah sekaligus. Nah, untuk flow di sini yang kita buat adalah peningkatan pemakaian, penurunan daya beli, yaitu flow dari jumlah permintaan. Produksi kayu furnitur, konsumsi kayu furnitur, yaitu flow dari stok kayu furnitur. Produksi kayu balok, produksi bahan baku rusak, itu flow dari stok kayu balok. Selanjutnya adalah konverter.
Konverter secara umum berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Namun di sisi lain, konverter juga berfungsi untuk menyimpan konstanta input suatu persamaan, melakukan kalkulasi dan berbagai input lainnya, atau menyimpan data bentuk grafis, tabulasi X dan Y. Untuk konverter sendiri yaitu presentasi penurunan, presentasi peningkatan pemakaian, komposisi penggunaan bahan, presentasi kerusakan, dan presentasi peningkatan produksi kayu balok. Nah, selanjutnya atau terakhir adalah konektor. Konektor berfungsi untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Dapat dilihat dari sini, konektor dari presentasi permulaan berhubungan dengan penurunan daya beli, konektor dari jumlah permintaan yang berhubungan dengan penurunan daya beli, jumlah permintaan yang berhubungan dengan peningkatan pemakaian, presentasi peningkatan pemakaian berhubungan dengan peningkatan pemakaian, jumlah permintaan berhubungan dengan konsumsi kayu furnitur, stok kayu furnitur berhubungan dengan konsumsi kayu furnitur, komposisi penggunaan bahan berhubungan dengan produksi kayu furnitur, stok kayu balok berhubungan dengan produksi kayu furnitur, stok kayu balok berhubungan dengan bahan baku rusak, presentasi kerusakan berhubungan dengan bahan baku rusak, stok kayu balok berhubungan dengan produksi kayu balok, dan presentasi peningkatan produksi kayu balok berhubungan dengan produksi kayu balok. Selanjutnya untuk mengisi data dari parameter di sini kita lakukan dengan menggunakan klik kali. Untuk jumlah permintaan kita isi dengan 3000. Untuk peningkatan permintaan kita isi dengan persentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Untuk penurunan daya beli kita isi dengan persentase penurunan dikali jumlah permintaan. Untuk persentase peningkatan pemakaian kita isi dengan 0,1. Untuk persentase penurunan kita isi dengan 0,02. Untuk stok kayu furnitur kita isi dengan produksi kayu furnitur. Untuk komposisi penggunaan bahan kita isi dengan 1. Untuk produksi kayu furnitur kita isi dengan komposisi penggunaan bahan stok kayu balok. Untuk konsumsi kayu furnitur kita isi dengan stok kayu furnitur dikurangi jumlah permintaan. Stok kayu balok kita isi dengan 7000. Presentasi peningkatan produksi kayu balok kita diisi dengan 0,1. Produksi kayu balok kita isi dengan presentasi peningkatan produksi kayu balok dikali stok kayu balok. Presentasi kerusakan kita isi dengan 0,02. Untuk bahan baku rusak kita isi dengan presentasi kerusakan sekali stok kayu balok. Ini akan keluar seperti ini. Itu jumlah stok kayu furnitur, produksi kayu, dan konsumsi kayu. Selanjutnya yaitu untuk kita running programnya. Sebelum kita running, kita akan melakukan run spec. Dimana untuk waktunya yaitu 12 bulan, maka kita isi dengan dari 1 sampai 12. Akan kita langsungkan. Hasilnya akan keluar seperti ini. Di mana garis biru yaitu jumlah permintaan, garis oranye yaitu stok kayu balok, garis ungu atau pink yaitu stok kayu furnitur, garis warna hijau yaitu produksi kayu furnitur, dan garis oranye ada konsumsi kayu furnitur. Sekian presentasi modul dan program dari kelompok 64. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.